takhallaqu bi ahlakillah. Ahlak yang mana? Allah as-sabur. Maka kamu harus memerankan sebagai Adam adalah asmaul husna pada diri kita tadi, bahwa Allah itu adalah pemberi bentuk, kamu yang diberi bentuk. Allah itu pemberi rizki, razik, dan kamu yang diberi rizki. Tapi razik wal marzuk adalah wahid. Nah, disinilah bagaimana al-yakin itu hanya akan muncul kalau razik wal marzuk wahid. Bako wal abko wahid, dari semua. Zikir wal majgur wahid. Abid wal ma'bud wahid. Khalik wal makhluk wahid. Nah, wahid di sini bukan berarti ada makhluk, makhluk jadi Allah, Allah jadi makhluk. Tidak, sahabat. Karena memang dari awal konsepnya adalah bukan itihad, bukan hulul. Memang sebenar-benarnya kita ini hanya cahaya. Ingat itu. Semua materi yang nampak ini adalah cahaya, lautan cahaya. Hanya cahaya yang bisa kepada cahaya. Itulah kenapa Allah. Jadi kalau cahaya, kenapa harus pakai cahaya? Supaya ada pantulan, supaya ada bayangan. Semua. Dan kehidupan dunia ini adalah sebuah bayangan. Itulah kenapa istilah nama Muhammad itu bayangan. Bayangan. Maka Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Maka khobar mubtada itulah bayangan. Tadi semua. Seperti kamu adalah bercermin. Maka yang dalam cermin itu Muhammad. Bayangan. Maka dunia ini hanya nur af'al Allah. Nur asma Allah. Nur sifat Allah. Adalah hanya nur zat Allah. Maka nanti kalau kamu akan lulus kalau sudah wahdaniyat fil af'al. Sudah mampu kamu menyaksikan tidak ada satupun af'al. La tataharaku zarratun illa biidnillah. Tapi dia akan menggerakkanmu tergantung kesadaranmu. Tuh. Kata Abah juga. Seumpama wayang. Maka dalang akan bertanya kepada Rahwana. Di kehidupan permainan ini, si Rahwana ditanya oleh dalang. Hei Rahwana, siapa yang jahat? Siapa yang ini? Siapa yang bersifat? Maka selalu jawaban Rahwana adalah, aku la haula wa la quwata illa billah. Aku tidak punya daya, wahai dalang. Aku pasrah padamu ya dalang. Itulah. Maka kata dalang, wahai Rahwana, maka di kehidupan akan datang. Aku mainkan engkau sebagai Arjuna. Tapi pada saat Arjuna ditanya, sahabat, hei Arjuna, kata dalang, siapa engkau? Aku adalah Arjuna. Siapa yang jago? Aku. Siapa yang berilmu? Aku. Siapa yang melihat? Aku. Siapa yang mendengar? Aku. Nah, itu. Maka dalang berkata, hei Arjuna, di kehidupan permainan akan datang, kujadikan engkau Rahwana. Jadi intinya adalah Tuhan, sahabat, dengan af'alnya. Manusia mau maksiat, mau taat adalah akan digerakkan oleh dia tergantung kesadaran diri itu. Disitulah maka sebetulnya yang harus dipahami. Ya. Maka di penghujung perjalanan sahabat adalah maka manusia adalah pada saat dia sudah habis, lebur, sudah kosong pada kesadaran Sang Pencipta itu sendiri. Barulah sahabat kita di situ akan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya bahagia. Nah disinilah barangkali adalah maka Abah buat judul tadi sesuai dengan pertanyaan tentang iman itu bukan hanya percaya. Tapi adalah al-yakin. Maka Al-Quran mereportase sahabat tentang manusia. Di alam barzah itu ada yang yauman au ba'du yaum sampai yang paling lama adalah 7,5 miliar tahun. Nah, kesadaran manusia ini adalah kalian harus paham adalah inilah dunia, panggung Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari sini. Minha khalaqnakum, di tanah inilah kau diciptakan. Ke dalam tanah inilah kau dimasukkan. Tapi dari tanah ini juga kau akan dibangkitkan.
fiha tuhyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Disinilah kamu dihidupkan, disinilah kamu dimatikan, di sini pula kamu akan dibangkitkan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamu akan hidupkan kembali. Kemudian wa naktubu ma qaddamu akan memerankan peran yang sebelumnya dan sekaligus dicatat peranmu untuk kehidupan yang akan datang. Maka itulah banyak patokan surat Asy-Syura ayat 20, Al-Isra ayat 18. Allah melarangmu melakukan ketaatan akhirat, kamu niatkan untuk segerakan di dunia. Dari semua. Maka itulah ancaman bagi Allah adalah jahannama yaslaha. Maka kata Allah, maka akan masukkan. Sus, bikinkan teh panas dulu, sus. Dari semua. Ya. Nah, inilah sahabat yang harus dipahami tadi semua. Bahkan di dalam ini ada pertanyaan dari teman-teman ya sahabat ya, apakah fungsi doa ya kepada orang yang masih hidup ya. Jadi doa itu adalah sebenarnya kepada teman-teman yang mendoakan siapapun adalah untuk mendorong, memberikan power. Maka doa itu selalu bagus. Tapi bagi dirinya, da'u menghadirkan. Bagi kamu kepada siapapun. Nah bagaimana doamu hari ini? Maka kata Nabi, doa itu kalau nggak dijabah hari ini, nanti di akhirat. Nah akhirat itu di mana? itu. Akhirat itu di mana? Allah sudah mengatakan, yauma tubadalul ardu ghairal ardi was samawat. Yauma pada hari. Tubadil. Semua. Maka bisa saja doa itu yang kamu lakukan hari ini kepada orang-orang, maaf tapi ini bukan untuk sumbu pendek ini. Ini bagi orang yang sudah mengerti tentang hakikat hidup. Tentang siapa yang bako, siapa yang abko. Sesungguhnya doa itu adalah bisa jadi akan datang pada dirimu pada saat engkau sudah berbangkit kembali. Maka itulah sahabat ya, maka disinilah tentang perjalanan manusia yang tidak dipahami. Silakan terserah kalian, dan Abah kan nggak menyuruh, Abah hanya menyampaikan, dan ini juga di media sosial. Kamu mau dengar silakan, nggak pun bodoh amat dan disini semua ya. Tapi alhamdulillah kenyataannya adalah banyak orang yang terbantu. Banyak orang yang tercerahkan. Bahkan banyak orang yang tadinya kehilangan motivasi, hari ini bahagia bersama Abah. Dari semua ya. Berarti kalau begitu, insya Allah mudah-mudahan, maka kenapa tadi setiap Abah live itu bisa 100.000, 85.000, gitu tadi semua. Karena kalau tidak terbukti, tidak terasa. Semuanya itu terasa. Karena iman itu yakin. Tadi semua. Dilarang kayak orang apapun, hadis semua. Cuma sayang, itu hanya akan berlaku kepada orang-orang yang tadi yakin dari semua ya. Dan Abah selalu mengajak kita kepada Allah dari semua ya. Tidak lagi mengajak pada yang lain. Karena urusan yang lain dunia akhirat hanya akan ngikut pada saat kita sudah kembali pada Allah dengan murni sebenar-benarnya kembali. Tapi tidak akan mungkin bisa mengembalikan kalau tahu bagaimana datang. Nah inilah, maka manusia tidak mau mengenal dirinya karena dia akhirnya tidak mengerti bagaimana dia pulang. Akhirnya berada pada agama doktrin, dogma kayak Allah itu makhluk. Kemudian menciptakan makhluk buat ini nanti akan disiksa, Pak. Itu bukan Tuhan, Pak. Yang begitu itu bukan Tuhan. Ya, tadi semua. Ini yang sudah kebalik dari awal. Tuhan sudah berkata, inna dina indallah. Agama itu di sisi dia. Coba tanya kamu wayang-wayang itu. Apakah agama itu di sisi wayang? Nggak ada. Semuanya terserah dalang kok. Cuma dalang, nah disinilah bedanya manusia dengan dalang. Kalau dalang betul-betul adalah jabariyah. Semuanya digerakkan oleh wayang, oleh dalang. Tapi kita manusia memiliki potensi dua.
Itulah kata Allah, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita punya potensi dua, baik dan buruk pada tubuh ini. Itulah maka dia kisahkan tentang penciptaan, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun. Dua sifat di situ, salsal dan hamain. Maka ada dua membuat manusia bisa sa'adah, bisa sarqawah, bisa membuat manusia bahagia atau celaka. Maka ada 4 sifat Allah. Yang pertama jalal dan kohar, yang kedua jamal dan kamal. Itu pun bukan untuk menjelaskan tentang kita, tentang sifat dia. Yang 4 tadi, jalal, kohar, jamal, kamal. Ada unsur Allah itu dengan kekerasannya, ada unsur kelembutannya. Cuma ternyata manusia lebih banyak memilih unsur kekerasannya. Walaupun tidak jelek, unsur kekerasan juga. Robiah Adawiyah dari Jablan jadi waliyah. Resiri Sakoti dari rampok, pembunuh jadi wali. Udail bin Iyad dari perampok, pembunuh jadi wali. Umar bin Khattab dari pembunuh. Jadilah sahabat. Jadi intinya, siapapun kamu, bagaimanapun keadaanmu, pada saat engkau sudah wahada yuwahidu tauhidan, pada saat engkau sudah mengerti Allah itu pada jalalnya, koharnya, jamalnya, kamalnya. Kalau Abu Bakar, Ali, dan Utsman dari jamal dan kamalnya. Kalau Umar dari jalal dan koharnya. Nah itu. Robiah Adawiyah dari jalal dan koharnya. Tapi wali-wali yang lain ada dari jamal dan kamalnya. Jadi ada dari sisi kelembutannya, ada dari sisi kekasarannya. Karena itulah unsur penyusun kita ini 2 unsur, yang satu lembut, satu kasar, satu dohir, satu batin, satu setrum, satu masa. Coba kamu setrum dua-duanya, tidak akan hidup. Nah, manusia hari ini merasa jadi setrum, sementara Tuhannya maha setrum. Nah, ini persoalan. Coba kamu jajal saja di listrik, maka Tuhan dohirkan listrik, handphone, telepon, apapun yang ada di dunia ini bukan untuk mendohirkan itu sebetulnya. Dia hanya untuk mengingatkan kepada kita. Itu. Semua yang apa segala yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Cucu papi, sayang. Cucu, ya. Sebetulnya yang Tuhan dohirkan di alam dunia ini bukan untuk mendohirkan itu. Sama seperti kita. Pada saat Tuhan adalah menciptakan manusia, bukan untuk mendohirkan manusia sebetulnya. Dia hanya bercerita hal atalal insani hinu minad dari lam yakun syai'a madkuro. Telah ada satu masa kepada insan dia belum disebut. Nah, dia itu sekarang ingin disebut. Tuh. Gitu. Maka segala isi alam ini adalah hanyalah bayangan dari dia. Tajaliyat, tanajulat, ta'ayyunat. Ta'ayyunat penampakan. Tuh. Maka itu ada syahadat. Nah, menyaksikan dan melihat itu beda, sahabat. Maka pada saat dia berfirman, kata Allah ada, Allahu nurus samawat, Allahu mubtada nurus samawat. Nah, yang kamu bisa melihat adalah tadi, adalah nurus samawat, adalah khobarnya, yang disebut sifat, yang disebut Muhammad. Khobar mubtada. Tapi melihat khobar mubtada, sebetulnya kamu melihat mubtada. Melihat bayangan, melihat kamu kambing, kamu melihat kambing. Gitu. Kamu cukup melihat kambing, tapi sebetulnya hati kamu menyaksikan kambing. Kamu melihat manusia, kamu menyaksikan manusia. Itulah menyaksikan. Demikian pula Allah. Itulah kenapa bahasa syahadat. Selalu paman syahida. Nah itu. Termasuk syuhada tadi semua. Nah, syuhada itu yang menyaksikan Allah. Gitu. Yang sudah mati dirinya, dia saksikan Allah. Itulah syuhada. Yang sebenarnya syuhada. Itulah yang kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tidak ada yang mau kecuali sedikit dari kamu. Nah itulah
Selalu Allah katakan yang selamat itu sedikit, dan Tuhan Subhanahu Qadir menjelaskan dalam surah Asy-Syura sedikitnya manusia yang bisa pulang kembali pada Allah, karena tadi manusia fokusnya pada rest area surga dan neraka. Surga dan neraka itu bukan tujuan, hanya rest area. Pada dohirmu ada surga, Jannatul Ma'wah. Pada hatimu ada surga, Jannatul Naim. Pada fuadmu ada surga, Jannatul Firdaus. Pada sirmu ada surga, Jannatul Qurbah. Itulah wujuhu yauma idin hadhirah, surga tanpa susu, tanpa bidadari. Karena disitulah surga menatap wajah Allah, kamu berseri-seri. Kenapa kamu bisa menatap Allah berseri-seri? Bahkan hari ini abah saya itu punya segalanya. Punya uang, bahkan punya euro, punya dolar, punya ini. Tapi saya tetap setiap hari minta, ya Allah, matikan saya, kembalikan saya. Walaupun saya udah mati secara hisi, secara maknawi, tapi saya ingin mati, sebenarnya mati. Semuanya ya. Maka kata saya juga, yang benci abah doakan saja. Ada semua. Atau yang bisa santet-santet saja bahasa itu. Tidak masalah. Karena bagi saya, tiada yang lebih indah daripada Allah. Itu. Kadang-kadang saya keliling ke Bali, ke Lombok, kemana, ke Eropa, kemana semua hanya untuk tadi sebuah mengulur waktu. Karena kerinduan yang tidak tertahan dari semua. Ya. Nah, mudah-mudahan. Maka tidak ada pada saat kamu sudah wujuhu yauma idin nadhirah. Cuma sayang ternyata pada saat engkau sudah memandang kemanapun Tuhan, di dunia ini ngejar-ngejar masalahnya. Nah inilah. Jadi mengertilah saya sekarang. Oh ternyata pada saat engkau sudah tak peduli lagi dengan selain dia. Justru seluruh yang selain dia itu ngejarmu. Tadi semua pontang panting. Bukan hanya duit. Sampai perempuan pun minta dikawini. Itu maaf ya. Itu contoh sahabat. Seluruh makhluk Allah ini tunduk pada Allah. Nah, pada saat itulah pantas kata Allah, siapa hanya takut pada diriku, maka seluruh manusia takut pada dirimu. Maka juga Abbas itu nggak takut. Nggak takut dia apa-apain. Tadi semua ya. Dibunuh, memang dia mau mati. Apa takutnya? Tadi semua ya. Dihina, memang dia nggak ada, mau apa? Oh nggak pernah merasa mulia, kenapa merasa hina? Dipitnah, oh nggak. Semua. Orang yang takut mati itulah sebetulnya yang merasa memiliki hidup. Orang yang takut kehilangan harta lah yang merasa memiliki harta. Orang yang merasa itulah. Disitulah letaknya sahabat al-yakin itu. Maka bagi orang-orang yang sudah tidak ada lagi ketakutan, maka pantas Allah berfirman, ala inna auliya Allah. Apa bukan auliya Allah? Itu urusan Allah. Cuma yang jelas di diri ini nggak ada lagi takut pada siapapun, pada apapun, pada bedil, pada senjata. Aku hanya takut pada dia. Titik. Itu tadi semua ya. Dan tidak ada yang kutuju selain dia. Tiada yang indah selain dia. Tuh. Maka kata Abah, kalau hari ini Abah suruh memilih antara mati dan emas ke Pulau Jawa atau mobil Ferrari, Abah milih mati. Ya. Ini kan ngomong kalian tahu Allah itu Maha mendengar. Ya. Maka Abah sering katakan ya Rob. Bahkan Abah itu 7 kali sehari ya Allah. Kalau nggak pagi siang lah nanti dicabut saya. Kalau nggak siang sore barangkali. Karena semua ini sudah abu-abu bagi Abah saya. Semuanya ini nggak indah. Benerlah kata hadis. Kalau seandainya kelingking jari-jari ini dimasukkan ke dunia. Padamlah dunia. Betul Pak. Tidak ada lagi yang kamu dambakan. Walaupun dibangunkan oleh teman ini. Dikasihkan oleh teman ini. Dikasih mobil bagus oleh teman. Dikasih duit dari kiri. Tetap aja aku ingin Allah. Titik. Nah itu. Itulah kesempurnaan pulang. Sahabat. Pada saat kamu sudah tidak lagi takut. Ya, pada apapun.
Jadi rasa takut itu adalah bagaimana tadi ya, ya dia tidak akan takut dengan apapun, dia tidak akan takut dengan apapun. Yang tidak takut itu bukan Abah Said, itu dia takut dengan apapun, sahabat. Nah, itulah ya kenapa dalam Al-Quran itu adalah disusun dari huruf hijaiyah, dari alif sampai ya. Dari semua. Alif itu Adam, ruhmu. Hawa itu badanmu. Ba. Dari semua itu. Makanya abatasa jahaho itu adalah tubuhmu sebenarnya. Bagaimana kamu berjalan dari alif menuju ya. Maka ya itu yakin. Maka perjalanan kamu itu dari alif menuju yakin. Semua. Kapan itu alif mulai ada? Dari alam ahdiyah kosong. Masuklah alam wahdah titik 1. Masuklah alam wahidiyah titik 2. Masuklah alam arwah alif. Nah, si alif itulah yang harus berjalan. Si alif itu yang harus berjalan. Alif punya jasad ba, kemudian jadi ta, menjadi sya. Tuh. Kenapa nanti penghujung perjalanan kamu itu adalah sya, adalah yasin. Tapi harus sampai ya dulu dari semua. Maka huruf akhir hijaiyah adalah ya, huruf akhir Al-Quran adalah shin. Waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadilah shin dari semua. Maka Nabi Musa sampai kepada bukit Tur, shin dari semua ya. Maka shin dari kata syukur dari semua. Maka orang yang kata Nabi, Dajjal itu ada tulisannya di jidat, kafaro, kufur, tertutup. Tetapi adalah orang yang sudah terbuka, syukur, shin, syakaro, syukur, kafaro dan syakar, syukur. Maka shin, itulah bukit Turi shin. Kalau kamu sudah syukur dari semua. Kalau sudah syukur sahabat, kamu tuh nggak peduli dijelekan orang sebenarnya. Karena yang kamu dengar bukan kata-katanya orang itu. Atau bukan tulisan orang itu. Pada saat orang menuliskan komen jelek kepada dirimu, aku nggak melihat lagi, aku nggak baca itu. Yang kulihat fiilnya. Nah, itu. Aku nggak bodoh amat. Pada saat orang menjelekkan dengan kalamnya, aduh Abah Said itu gila, Abah Said itu sesat. Aku nggak mendengarkan lagi kata-katanya. Yang aku lihat kalam. Sahabat. Jadi pada saat kau sudah melihat Allah pada apapun, maka nikmatlah hidupmu itu sebenarnya. Dan inilah, ya sadar nggak sadar, maka yang ngomong ini, yang bicara ini, maka jangan aneh. Kalau Abah yang bicara, maka sesungguhnya belum tentu Abah. Maka semua mereka menggunakan tubuh ini karena orang-orang terdahulu, wali-wali terdahulu pada saat dohirnya tidak ada, tidak bisa lagi menyampaikan kecuali lewat tubuh ini. Jadi tubuh ini jangan aneh, sekali-kali garang, sekali-kali melankolis, sekali-kali bahagia, sekali-kali itulah merupakan siapapun yang akan masuk pada tubuh ini menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Maka kata Abah, tubuh ini hanya speaker. Maka tadi tidak akan ada merasa hina, akan tadi semua dihina, tidak akan merasa hina karena tidak pernah merasa mulia. Kemudian dibunuh tidak akan terasa takut mati karena tidak pernah memiliki hidup dari semua. Ya. Mengeluarkan harta tidak akan merasa takut miskin karena tidak pernah merasa memiliki apapun. Nah, tadi enaknya saya bukan guru, saya bukan mursyid, saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa. Nah, itulah kamu akan menjadi sesuatu. Ya. Tapi pada saat kamu sudah membuat identitas saya, itulah persoalan. Ya. Maka tidak akan mungkin muncul al-yakin pada diri. Karena yakin itu adalah pada saat adanya dia, adanya cahaya. Semua ya. Samsun, badrun, anta nurun, fauqonuri, anta
iksirun wa ghali anta misbahu suduri. Sampailah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Ya muayyad, ya mumajjad, ya imamal kiblatain. Dari semua sahabat. Jadi itulah kenapa manusia adalah Allah menyebutkan di dalam Al-Hakumut tentang yakin dari semua ya. Karena manusia tidak yakinlah yang hanya berlomba-lomba harta dan dari semua. Al-Hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Allah mengulang kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ilmu yakin nggak cukup. Kama kola kila kata orang. Iya kalau benar. Khobar. Semua kitab itu khobar. 1400 lebih ini khobar itu sudah Abah verifikasi. Banyak palsunya daripada benarnya. Karena ada kekuatan lain yang ingin membelokkan perjalanan kamu sesungguhnya. Ini yang harus dipahami sahabat. Jadi hati-hati bahwa sekarang ini kita ini harus lebih. Jangan dengerin Abah. Abah hanya memberikan motivasi dari semua. Ya, tadi semua ternyata sekarang setelah Abah bakar dengan siksa kubur manusia, wah banyak belajar. Abah bakar bahwa tentang surga neraka manusia banyak belajar. Artinya memang manusia itu harus disok terapi dulu untuk kenyadaran. Semua ya, tapi semuanya adalah baik, semuanya baik sahabat ya. Intinya adalah bagaimana kita adalah menjadi insan yang bangun dari tidur, insan yang sadar. Maaf sahabat ini karena ini live-nya di luar, Abah ini matahari sudah menyemprot dan waduh sudah siap-siap harus melihat matahari dari semua ya. Jadi sekali lagi yang apa namanya, marilah bukan hanya sholat isyraq, marilah tubuh ini adalah nyalakan semua ya. Karena di akhir zaman ini Allah ajarkan kita tentang menyambungkan tadi semua tentang WiFi harus disambungkan, listrik harus disambungkan, PLN harus disambungkan, Telkom harus disambungkan, Magicom kalau nyala mau matang harus disambungkan, TV kalau menyala harus disambungkan, tentang menyambungkan. Karena persoalan manusia keterputusan hari ini menyebabkan manusia buta hatinya, buta matanya. Bahkan Quran hanya dilihat satu lapis, padahal Quran itu pada saat kau lihat kata Abah dengan mata dohir hanyalah dunia. Isi Quran itu. Maka selalu orang menafsirkannya ke arah sana semua tentang hanya fikihnya saja dilihat. Padahal Quran itu hanya 212 saja ngomongin fikih. Tapi 6.400 sekian malah manusia abaikan. Tentang tauhid, tentang tasawuf, dari semua malah diabaikan 6.400 ayat. Tapi dia terjebak hanya 212 ayat seolah itulah kehidupan. Inilah kesalahan total hari ini. Dan inilah yang harus dipelajari oleh kita. Maka marilah tubuh ini kita atur fikih, hati kita diatur dengan tauhid, sementara akhlak kita diatur dengan tasawuf semua ya. Supaya kita betul-betul ada samroh, kebahagiaan, ada buah buat hidup kita, sahabat. Itu saja yang tadi. Tiada yang Abah lakukan adalah semata-mata adalah hanya untuk disuruh, bukan hanya disuruh menyampaikan. Memang sebenarnya tubuh ini tidak bisa apa-apa kecuali ada hanya corong, sahabat ya. Maka itulah Allah ingatkan tadi, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum. Kemudian kata Allah adalah wa id qala lil malaikati inni khaliqun basaron min salsalin min disitu.
Kemudian faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Nah, disinilah jangan sampai kata Abah pada saat ngomong Adam kita iblisnya, pada saat ngomong Ashabul Kahfi kita guhanya tubuh ini, pada saat ngomongin Ayub adalah kita berpenyakit kulit, pada saat ngomongin Yakub butalah mata hati, pada saat kita ngomongin Yunus tertelanlah oleh ikan, tubuh kita lah ikan yang selalu menghalangi perjalanan si ruh ini sendiri. Kitalah yang menghalangi untuk melihat Allah wujud kita. La hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang kepadamu pada Allah kecuali ada wujudmu sendiri. Allah terhalang olehmu, oleh bayangan ketiadaan dirimu. Maka itulah mimma yadulluka dalam hikam, sungguh keajaiban bagi Allah. Allah bisa menghalangimu dari perkara yang tidak ada di sisi Allah. Tubuhmu itu tidak ada di sisi Allah. Maka itulah dalam ibadah al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syiri ikhlasi fiha. Amal itu hanyalah bayang-bayang yang tidak gunanya selama kamu ada tidak ikhlas. Ikhlas itu ada setelah kamu mukhlas. Mukhlas itu setelah kamu lepas pengakuan pada dirimu, rasa ada, rasa memiliki. Inilah maka amalia-amalia yang sudah Abah susun dari la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakalimun la maujudun biha ilallah. Nah, kemudian mulailah kita selalu serahkan, ya Allah aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Sambil menekuk lidah, selalu serahkan setiap hari. Supaya kamu ada aslama, supaya kamu Islam, ya, bukan ngaku agama Islam, tapi aslama supaya kamu adalah Islam. Itulah Abah suka ceritakan dari Fatihah, jadikan tubuh Fatihah supaya kamu bisa alif lam mim. Alif laisa pada mim, Allah laisa pada Muhammad, supaya kamu ada dari kal kitab, tubuhmu tidak lagi keraguan di dadamu ini. Itulah al-yakin. Dari ilmu yakin ke ainul yakin ke hakul yakin sampai isbatul yakin. Tapi isbatul yakin hanya bisa kamu raih setelah kata Allah walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min dia ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Kemudian ada bawah ke bawah wa asyadda tasbita. Maka sampailah kamu adalah. Nah, disitulah sahabat. Maka setelah itu barulah Al-Baqarah. Al-Baqarah adalah sebetulnya substansinya adalah menyembelih tadi, penghalang tadi. Karena kata Allah, Allahu nurus samawati wa masalu nurihi kamiskat. Miskat itu cekungan hanya cahaya satu arah. Sebelahnya kita terhalang oleh tubuh kita, keberadaan dia, ego kita, pengakuan kita. Itulah maka kata Allah, LE. Dimulailah dari LE, ya Al-Baqarah. Al-baqo. Kalau ingin bako, makanya sembelih sapinya. Al-baqo, roh. Nah, itu, ya. Sembelihlah. Maka dikisahkan tentang Al-Baqarah surat terpanjang semua. Ya. Kisahkan tentang perjalanan Musa di Al-Baqarah. Siapa Musa? Ya diri kita. Kenapa disebut Musa? Karena sedang berjalan dengan Fir'aun. Siapa Fir'aun? Ya badanmu itu. Kenapa disebut Fir'aun? Karena si badan ini membunuh ruh. Nah, kenapa Fir'aun disebut membunuh ruh? Karena Fir'aun membunuh anak laki-laki. Nah, kalau Allah bicara laki-laki adalah ruhmu. Ingat itu. Jadi siapapun yang membunuh ruhnya, tapi membiarkan jasadnya hidup, berarti Fir'aun sebetulnya. Maka itulah di surat Al-Baqarah itu sembelih tubuhnya. Sembelih tubuhnya supaya tidak jadi sembahan samiri tadi semua ya. Manusia mengagungkan dirinya, manusia merasakan kemuliaan dirinya. Wah, manusia menyembah dirinya, manusia adalah samiri tadi semua. Telah menjadikan tubuhnya adalah merupakan sapi dari emas. Itulah sahabat tentang surat Al-Baqarah adalah LE. Bagaimana kamu mengembalikan itu semua? Maka masuklah
Kamu dari surat Ali Imran. Masuklah keluarga Luqman kepada keluarga Ali Imran. Supaya kamu adalah menjadikan kamu adalah Maryam. Aktiflah Maryam. Pada saat Maryam sudah aktif, lahirlah Isa Abdullah pada ruhmu. Isa Ruhullah pada durung tadi semua. Ya. Supaya kamu bisa masuk kemana? Supaya bisa kamu adalah masuk An-Nisa. Masna wa sulasa wa rubah. Surat An-Nisa. Jadilah aku 4, aku 3, aku 2. Secara hakikatnya adalah menikah batin ke dalam. Tapi syariatnya orang lebih cenderung memilih kawin ke perempuan di luar daripada ke dalam. Ingat, Allah itu ngomong apa-apa itu selalu ada hakikat sebenarnya. Kalau kamu ngerti. Jadi manusia larinya ke syariat keluar dari semua. Tapi yang ke dalamnya yang justru lapisannya panjang kamu nggak kerjakan. Tapi justru hanya satu lapis tipis kulit ari. Malah kamu sibuk di situ buang-buang waktu. Inilah persoalan manusia hari ini. Setelah baru kamu sudah adalah di situ ada sudah mukhatab dari la ilaha illallah adalah sobat Allah adalah LE la ilaha illallah sudah masuk di Samsu la ilaha illa anta mukhatab sudah jadi ese kamu aku kamu la ilaha illa ana jadilah sampurna masuklah Al-Maidah al yauma akmaltu lakum din wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum kamu sudah ridho ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Disitulah kamu akan sampai pada al-yakin. Bukan lagi diperingatkan oleh Allah al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin summa la tus'alunna yauma idzin anin naim. Itulah manusia yang wal asri demi masa innal insana lafi khusr manusia yang sia-sia ilal ladina amanu orang yang beriman. Orang yang beriman bukan yang ngaku iman. Maka Allah mau berkata minan nasi may yaqulu amana billah wal yaumil akhir tapi dia tidak beriman. Masih bingung pekerjaan, bingung makanan itu nggak beriman sebetulnya. Masih bingung hidup itu kurang iman sebetulnya. Belum al-yakin. Padahal kalau kamu sudah percaya, kalau sudah buktikan hidup rozik wal marzuk wahid tadi semua. Bahkan dia adalah bako wal abko wahid. Rozik wal marzuk wahid. Abid wal ma'bud wahid. Coba di mana kamu akan ada keraguan pada dirinya. Itulah Allah ingatkan ya ayyuhal insan ma gorroka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang melalaikanmu? Rabbikal karim, Rabbmu al-karim yang memberimu tanpa kamu minta. Sampai dia di surat Alam Nasroh itu mengatakan inna ma'al usri usran, inna ma'al usri usran. Sampai menggunakan 2 isim ma'rifat pada masalahmu, tapi menggunakan 2 isim nakiroh ada solusi pada dirimu dan menggunakan inna harfu taukidin memastikan karena manusia belum percaya pada jaminan dia itu. Itulah persoalan hari ini, sahabat. Ya, itu saja yang bisa Abah sampaikan pada pagi hari ini. Tetap mudah-mudahan semua jangan dilihat yang ngomong. Ingat kalah kata Abah juga. Kepada kata-kata buruk saja Abah sudah nggak peduli, karena Abah sudah tidak lihat lagi ucapan orang. Abah sudah nggak lihat lagi apa yang ditulis orang. Sudah wahdaniyatil af'al, wahdaniyatil asma, wahdaniyatil sifat, wahdaniyatil zat. Wah, udah surga di situ. Tubuh ini ada pesta, tubuh ini ada kesenangan, tubuh ini dibawa ke tempat-tempat indah. Kalau kamu sudah memiliki itu, bebaskan dari penyakit kulit Ayub, bebaskan dari kebutaan Yakub,
keluarlah dari penjara Yusuf, keluarlah dari perut ikan Yunus, lepaskan adalah sifat dari api Ibrahim pada Namrud. Demikian pula, janganlah jadi Fir'aun yang membiarkan ruhmu mati. Dan artinya Fir'aun itu adalah siapapun dia yang membiarkan jiwanya mati. Muhammad tidak terlahir pada dirinya. Itulah sebetulnya Fir'aun. Maka Tuhan Abdul Qadir bernadom, Fir'auni nafsi wa hawa hammani. Fir'aun itu adalah aku, nafsuku. Wa hawa dan hawaku adalah hamman. Mohon maaf atas kekurangan, sehat semua dimanapun berada. Mudah-mudahan sekali lagi, jangan sekali lagi buat teman yang mau mendengar silahkan. Yang enggak apa-apa sahabat ya. Abah hanya ingin memberikan berita baik berupa apa semua tadi. Marilah kita semua adalah menyelesaikan perjalanan ini adalah dengan baik. Alhamdulillah kita ada sejaman. Pada saat kita satu zaman, kita satu dohir, kita satu hidup, satu napas, satu rasa. Mari kita satukan dalam satu cinta. Semua pasang di dada. Disinilah surgamu, nerakamu. Neraka wel, neraka sakor, neraka jahim, neraka jahanam di dadamu. Tapi jannatul ma'wa, jannatul naim, jannatul firdaus juga di sini. Terserah kamu. Kalau enggak surga pasti neraka. Kalau enggak terang pasti gelap. Ayo kembali pada Allah. Karena Allah itu sumber cahaya. Pada saat sumber cahaya, semua makhluk hidup karena cahaya. Semua makhluk adalah bertelur, beranak karena cahaya. Ilmu adalah al-ilmu nurun adalah cahaya. Nah, sekarang kenapa bahasa itulah kegelapan. Kenapa kegelapan? Karena kamu sudah keluar dari cahaya. Itu saja persoalannya. Antara gelap dan terang, sadar dan tidak sadar. Pada saat kamu bersama cahaya, sadar. Pada saat kamu tidak bersama cahaya, kegelapan. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur walladina kafaru yukhrijuhum minan nur ilan dhulumat. Itu saja. Jadi intinya sahabat, persoalan itu sama. Pada dasarnya apapun persoalanmu, kasusmu, karena kematian di dadamu itu sebetulnya. Itulah yang kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang telah melalaikan Allah ad-dzikr, maka sesungguhnya dia lupa sebagai madkur. Dan segala apa yang kau butuhkan, nikmatul ijad, nikmatul imdad, tadi semua. Tapi kau malah mencari kepada makhluk tadi semua. Aku tahu yang terbaik untukmu. Sahabat, percayalah, tidak dalam segala keburukan itu buruk. Ya, maka kalau seandainya kita terjerumus di dalam keburukan, maka itulah kenapa Abah menyaksikan sekarang banyak manusia bangkit dari rugi. Manusia bangkit dari jatuh. Manusia bangkit dari sesat. Karena itulah cara Tuhan membawa manusia kepada Dia. Bisa lewat pintu manapun yang Dia kehendaki. Wa asan tukrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu suka satu perkara, tapi kamu adalah tidak baik untukmu. Ingat itu. Orang yang menanam melon, dulu ada Asep Melon, sukses dia melon karena dia gatel. Dia mendengar di kampung sebelah ada namanya Asep Cabe yang sukses juga dapat miliaran dengan cabe. Asep Cabe gatel ingin nanam melon, Asep Melon gatel ingin nanam cabe. Akhirnya habislah dua-duanya. Yang satu habis Asep Melon gara-gara nanam cabe, yang Asep Cabe gagal gara-gara nanam melon. Itulah selalu manusia bersangka, oh kalau usaha ini lebih baik, kayaknya dia sukses, aku ikut. Belum tentu, my friend. Be realistic dalam hidup. Tadi semua, percayalah pada Dia. Walaupun nampaknya kelihatan berat untukmu,
Percayalah, dalam keburukan itu, dalam kesulitan, di sebalik kesulitanmu itu ada kemudahan. Percaya, Quran mengatakan di sebalik kesulitan ada kemudahan. Maka pada saat engkau sulit, jangan ngeluh. Justru engkau akan masuk ke dalam kemudahan. Kau mengeluh, kau mengekalkan kesulitan itu. Engkau menerima, maka engkau akan berjalan. Justru engkau akan, itulah kita ini lebih cerdas, si Kabayan lebih cerdas dari kita. Dalam kisah Kabayan, walaupun itu hanya merupakan kisah mitos, tapi kisah-kisah Kabayan itu di Indonesia sama dengan Abu Nawas di Baghdad. Cerdas, kelihatan dungu tapi cerdas, itulah Kabayan. Kabayan naik jalan menanjak. Ditanya sama mertuanya, sambil ketawa-ketawa dia mikul. Loh Kabayan, ini lagi capek, tanjakannya lagi berat. Kenapa malah kamu adalah ketawa-ketawa? Ya. Ini. Kata si bapaknya, apa yang kenapa ini lagi berat, apa namanya, maaf ya, malah kamu ketawa-ketawa. Gitu. Kata si Kabayan, saya ingin bersyukur. Tadi semua. Biasanya kalau sudah bersyukur, maka saya akan segera ketemu jalan turun. Betul. Itulah cara cerdas. Ternyata apa yang dikatakan Kabayan itu kitab hikam. Apa yang dikatakan Kabayan itu ternyata adalah kitab Ihya. Apa yang dikatakan Kabayan itu adalah isi Al-Quran. Di sebalik kesulitan ada kemudahan. Berhenti mengeluh. Bersyukurlah. Maka tadi, pada saat kita ingin sukses, pada saat kita ingin bahagia, mendapatkan suatu proyek, maka bersyukur itu bukan menunggu sudah berhasil. Bersyukurlah sebelum berhasil. Itu konsepnya. Rasakan seolah-olah apa yang sedang kamu ikhtiarkan itu sudah berhasil. Maka pagi itu kau merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Saya sudah bahagia, sudah senang. Coba rasakan perubahannya dari semua. Kau ngeluh, maka kau hukum tarik menarik. Terus akan datang. Paribasa, orang sudah jatuh kena tangga, jatuh ketimpa tangga. Ngeluh lagi, ketimpa tangga yang kedua. Ngeluh lagi, susul genteng. Itulah kehidupan manusia. Maka tadi Abah kalau ada yang ngeluh, Abah nggak usah ngeluh. Kalau kamu ngeluh, Abah nggak bisa nolong. Itulah Kabayan. Maka kata Kabayan, betul, di sebalik tanjakan pasti ada pudunan. Maka dia husnudon, pudunan itu. Maka dia pikirkan jalan menurun. Maka benar saja. Maka akhirnya jalan menurun. Pas jalan menurun, Kabayan balik, bukan tadi ketawa. Menangis. Mertuanya tambah bingung lagi. Tadi waktu nanjak, ketawa. Ketemu jalan purunan. Nangis dia. Kenapa Kabayan malah kamu sekarang kan lagi enak. Usahanya lagi lancar, duitnya lagi banyak, masalahnya nggak ada. Kata si Kabayan, biar pudunannya panjang. Begitu. Ini orang ini kebalik. Giliran masalah, teriak-teriak ke kiri, ke kanan, ke orang, ke siapapun. Tadi semua. Tadi. Giliran sukses, hilang. Tadi semua. Tadi. Kita ini manusia kan kayak begitu. Karena banyak jemaah Abah yang sudah sukses tiba-tiba hilang. Dulu lagi susahnya di sini terus. Begitu sukses hilang. Nah, itu tadi semua. Nah, itu. Biasanya kalau udah sukses hilang, dia sulit bangkit lagi sukses. Sulit. Tadi semua. Ya.
Itulah sebetulnya dalam apa yang dikatakan Kabayan itu adalah kebenaran, sahabat. Karena kau mengeluhkan satu masalah, kau menetapkan satu masalah. Kau keluhkan dua masalah, kau tetapkan dua masalah. Atau kau inginkan satu masalah, kau jadikan ilah masalah itu di hatimu. Dua keinginan, dua masalah. Tiga keinginan, tiga masalah. Maka belajarlah. Maka kenapa diajarkan dari jam 2, jam 3 itu, atau jam 4. Duduklah kamu. Tekuk lidahmu ke atas. Rapatkan gigimu. Biarkan dia berkomunikasi dengan dia lewat dirimu. Apapun yang kau bisa musangkakan, boleh di hari pertama itu dengan sangkaanmu yang baik. Bukan sangkaan dia. Bicara dengan hatimu. Tarik napasmu, tahan, tetapkan di sini. Wanak tubuh ma qaddamu, lebih sehat, lebih baik, lebih berkah, lebih berkah, lebih berkah. Terus begitu. Senyum, bibirmu buka merkah. Walaupun kamu tekuk, tapi begini. Makanya sekarang ini banyak ada motivator asing mengatakan belajar senyum. Di Eropa itu belajar senyum bayar, Pak. Ternyata kita ini belum ikhlas dalam tersenyum. Senyum aja punya kode. Kalau orang senyum, tadinya satu sini ke atas, satu ke bawah. Itu mencibir namanya. Bukan senyum. Senyum menghina. Senyum merendahkan. Coba senyum. Belajar. Cuma ngaca aja. Bagaimana sih yang terindah aku senyum di hadapan Tuhan? Tanya. Ayo. Ternyata nggak mudah senyum itu. Tadi semua. Kenapa? Karena udah terbiasa. Senyumnya dengan senyum kepedihan. Senyumnya senyum tidak puas. Senyumnya senyum mencibir. Nah inilah. Bagaimana mungkin tadi semua. Itulah di hari di mana engkau tersenyum. Ada gelombang teta. Bangun dari tidur itu. Gelombang di mana kesadaranmu sedang menaik. Karena pada saat gelombang beta di siang, sedang kamu sedang bekerja, sedang gelombang beta itu gelombang UMR. Otaknya UMR terus. Atau gelombang target sehari ini dapat berapa saya. Tadi semua. Saya dapat 100.000. Kalau belum dapat 100.000, nih, kerut aja kening dari pagi. Ditanya temannya, gimana jualannya Bu? Wah payah. Maka yang datang payah. Susah, yang datang susah. Kalau Abah tanya gimana Bu, datang susah, bagaimana Bu? Payah, kata Abah. Mudah-mudahan lebih payah lagi. Itu tadi semua. Coba kenapa kita itu? Ya, dan itu hukum alam. Tadi ternyata bahagia itu hanya ditarik dengan kebahagiaan. Itulah kenapa hukum Tuhan itu adalah tauhid, mengkawinkan. Kawinkan dohir dan batin. Ya, maka alam ini ada dunia akhirat itu pasangan itu. Laki-laki dan perempuan itu juga pasangan. Maka kenapa rumah tangga itu gagal? Karena tadi nggak ngerti antara laki-laki dan perempuan itu pasangan. Maka diantaranya adalah sering-seringlah satukan tubuhmu. Itu adalah perlambang. Kalau sudah masalah hubungan itu dalam rumah tangga dijamin 1.000.000%, maka berantakan pula rumah tangga itu. Nanti setelah laki-lakinya dapat will, barulah kamu masalah kain-kain. Akhirnya ingin balas dendam dengan pil KB. Pria impian lain. Jadilah kiamat rumah itu. Maka sahabat, di dunia ini sekarang banyak orang menikah tapi jinah sebetulnya. Nah inilah hukum yang belum kalian ngerti. Tapi ada pernikahan yang sebetulnya abadi. Nah inilah yang sebenarnya belum dibahas dalam Islam. Maka tadi, terkadang kan nikah itu bahagia. Tuhan menjatuhkan itu adalah untuk kebahagiaan. Sementara kadang-kadang manusia sekarang ini banyak memaksakan demi anak. Apa demi anak? Anakmu itu bukan anakmu.
Ingat itu. Dan itulah kenapa sebetulnya bab nasab itu nggak penting. Anakmu itu bukan anakmu. Dia adalah merupakan milik Allah. Ya, dinasabkan kepadamu karena kamu sebagai perantara. Nah, ini suka kesalahan kita. Merasa memiliki anak. Merasa memiliki ini. Merasa memiliki itu. Anakmu itu bukan milikmu. Quran mengulang-ulang. Anakmu itulah fitnah. Maka nanti ada anakmu yang jadi musuh kepadamu. Dialah musuh yang nyata. Ya, maka alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Akhirnya disitulah sesungguhnya Allah mengulang. Kenapa sih kamu tadi semua anak mulu, anak mulu, anak. Anakmu itu bukan anakmu. Ruh Allah yang ditiupkan padamu. Maka kalau ngerti tentang hukum nitis, netes, notos, kalian akan mengerti. Bahkan kamu, kata Abah juga, ibu Abah sekarang itu anak Abah sebenarnya. Yang sedang Abah didik ulang. Coba kalian nggak ngerti. Ngaji Qurannya sih 3 hari sekali, seminggu khotam. Tapi sekaupan tadi semua marahannya itulah masih kulitnya 87 tahun, dalamnya masih anak-anak. Maka Abah terus maklum tadi semua cangkangnya saja. Maka kalau kalian lihat keluarga, bapaknya aki-aki, tadi semua cangkangnya aki-aki, ruhnya itu oces itu. Makanya tadi telanjang, main layangan begitu, pelengean, nggak mau tanggung jawab di rumah tadi. Bininya mau makan kagak. Itu contoh, itu ruhnya anak-anak gitu. Tadi semua. Tapi lihat anak kecil, tapi kalau ruhnya sudah dewasa, kelihatan itu anaknya dewasa banget tuh. Anak ini dia tuh bisa masak. Ada perempuan kecil-kecil udah dewasa, lebih dewasa dari ibunya malah. Di sini ada keluarga, anaknya nasihatin mamanya terus. Tadi semua Abah lihat ternyata anaknya sudah ada ruhnya itu sekitar 800 tahun, ibunya baru 150 tahun. Artinya baru generasi kedua kali. Nah, anaknya sudah generasi keempat. Ya anaknya lebih dewasa daripada mamahnya. Dia tahfidz Quran lagi. Kata mamahnya, saya ngapalin katanya kuliah ya kafirun dari dulu panggujud terus. Hafal buhala takbun Allah takbun Allah. Anak saya Pak, Bah 30 juz. Iya, anak kamu itu bukan anak baru. Nah inilah makanya tadi nggak usah kita ini, apalagi dalam hubungan dengan bagaimana terutama adalah suami istri. Ingat, istrimu adalah pasangan. Tidak ada istri lebih rendah dari suami. Itu dalil dari mana? Yang ada adalah ar-rijalu qawwamun 'alamin nisa, itu adalah tentang hakikat. Ruhmu pemimpin buat jasadmu itu. Maka sesungguhnya jasad dan ruh ada ajwajan, pasangan. Maka di dalam Al-Quran, orang yang mengkawinkan dohir dan batin, artinya nikahkan antara Adam dan Hawa, antara kalau kita dengan diri kita, atau kita dengan istri kita, atau dengan suami kita, kalau dijadikan ajwajan, pasangan. Cuma sayang, kadang-kadang satu merasa lebih dari yang lain. Tadi semua. Yang kedua, tidak mau disandingkan, disatukan. Akhirnya perempuannya jadi kabel biru, lakinya kabel biru. Yang nggak nyala lampu ekonominya. Atau sebaliknya, lakinya terlalu, gua kan laki-laki. Gitu kan tadi.
Ajwajan. Nah inilah kesalahan juga gara-gara fikih ini. Tadi semua. Mana siapa bilang perempuan lebih rendah dari laki-laki? Tadi semua. Sama. Bahkan kebahagiaan itu harus diraih bersama. Hanya aturan mainnya saja yang berbeda. Perempuan itu jadilah masa. Makanya jadi ibu-ibu jangan protes melulu. Tapi jadi bapak juga harus bisa jadi imam. Imam yang gak beres-beres udah ditebak. Subhanallah. Subhanallah. Lama-lama. Hei. Makanya sekarang banyak perempuan yang protes pada suaminya itu nggak sabar lagi. Tadinya sih cuma nepuk. Ini imam sadar-sadar nih. Tadi semua. Akhirnya bilang Subhanallah. Subhanallah udah 3 kali. Bila di belakang. Astagfirullahaladzim. Aduh Gusti. Ajwajan. Makanya marilah bahagia. Karena memang kata Allah wa idkulna ya adamuskun anta wa zauj itu pasangan, bukan Hawa. Tubuhmu, ruhmu adalah Adam, sementara tubuhmu adalah Hawa. Maka di tubuh inilah ada 4 nafsu amarah, lawa, itulah sifat tubuh dari semua. Nah, adapun sekarang setelah kamu menikah dengan dirimu sendiri, itulah kenapa pernikahan itu masna. Karena kamu sebelum menikah dengan perempuan lain atau dengan perempuan atau dengan laki-laki, maka kamu harus kawinkan dirimu dengan dirimu. Ngerti nggak? Kenapa pernikahan itu tadi pankihu matobal ala nisa masna. Masna. Kawinkan dohir dan batin dulu. Barulah nikahi orang lain. Kalau kamunya aja belum kawin, dirimu dengan dirimu. Gua ini siapa ya? Nah, tadi. Ayo jadi laki-laki yang bertanggung jawab, jadi perempuan yang bertanggung jawab. Inilah sumber kehancuran. Nah, setelah jasad dan ruhnya perempuan dikawinkan, laki-laki dengan dirinya dikawin, barulah kawin tuh. Maka jadilah akan terang. Kipas ini muter gara-gara laki-laki dan perempuan, kabel merah dan kabel biru. Ajwajan, pasangan. Dia bersetubuh. Itu lagi bersetubuh tuh kipas itu. Lampu ini lagi bersetubuh terang. Putik dan benang sari bersetubuh jadilah buah.